Halo, shalom saudara. Amsal hari ini menyapa kita dari pasal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saudara ingat tidak momen-momen yang paling berkesan ketika saudara pernah sekolah dahulu? Sangat mungkin momen itu pasti bukan momen belajar pelajaran di kelas ya, tapi mungkin momen yang menyenangkan bersama dengan teman-teman atau bahkan bersama guru-guru yang menyenangkan ya. Jadi bersama dengan figur guru favorit. Nah, guru favorit itu biasanya tuh bukan guru yang paling pintar atau yang paling banyak ilmunya dan pengetahuannya tentang materi pelajaran yang diajarkan, melainkan guru-guru yang pembawaannya itu sangat menyenangkan. Nah, kalau ada guru-guru seperti ini ya, maka pelajaran yang dia ajarkan, yang dia bawakan pun akan menjadi sesuatu yang kita terima, kita serap dengan lebih baik. Bandingkan ya, sekalipun kita punya pelajaran favorit, tapi kalau gurunya itu menjengkelkan atau killer misalnya ya, wah, pelajaran itu pun mungkin bukan lagi menjadi pelajaran yang kita sukai. Yang favorit pun bisa berubah menjadi sesuatu yang bikin alis kita mengernyit. Nah, saudara, ingatlah prinsip ini, bahwa suasana yang menyenangkan itu akan selalu memudahkan proses pengajaran. Nah, saudara, dalam hal kita berkeluarga dan mendidik siapapun, orang tua kepada anak, mentor kepada menti, atau anak didik ya, peran utama seorang pendidik ya, terutama misalnya orang tua ya kepada anak-anaknya, itu bukan cuma mengajarkan apa yang salah dan apa yang benar. Itu perlu ya. Bukan juga cuma membedakan supaya anak didiknya bisa membedakan apa yang baik dan apa yang jahat. Tetapi perhatikan, peran sakral seseorang mendidik orang tua kepada anak misalnya, itu harus dilakukan dalam suasana yang menyenangkan untuk kedua belah pihak. Baik yang mendidik orang tua maupun yang dididik anak-anak misalnya. Bagaikan seorang guru yang bisa mengajarkan banyak materi, tapi kalau dalam suasana yang semata-mata keras dan tegas, maka sang murid itu tidak akan benar-benar ingin atau mau punya gairah untuk belajar. Nah, mungkin karena ketakutan, ya ia terpaksa harus mengikutinya, tapi itu tidak akan berkelanjutan. Saudara, Amsal memang mengarahkan orang tua untuk melibatkan disiplinnya dan juga bahkan memakai hukuman dalam proses edukasi. Tetapi selalu harus didasari dengan kasih dan kesukaan yang bisa dirasakan oleh anak atau orang yang dididik itu dengan jelas. Nah, sebuah keluarga yang bikin betah itu pasti adalah keluarga yang selalu menyertakan ekspresi kasih, sukacita, dan kekaguman ya. Maka kita perlu ya dengan sengaja tanda kutip menemukan atau menangkap basah ya seseorang yang kita kasih, yang kita didik itu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Lalu kita mencari kesempatan untuk memuji dan mengangkat hatinya. Maka kita perlu menghindari kebiasaan untuk hanya terus-menerus menyampaikan apa sih yang kurang, apa sih yang salah, keluhan, dan juga ketidakpuasan. Saudara, ini juga berlaku ya dalam kehidupan komunitas kita dimanapun ya. Kita tidak akan betah bukan dalam atmosfer yang selalu penuh dengan kritik. Dikit-dikit kritik, dikit-dikit kritik. Bukan kritik itu tidak baik. Tetapi jika apresiasi tidak pernah disampaikan, kasih, sukacita itu tidak pernah dibawa dalam atmosfer, maka kritik tidak akan efektif. Sebelum kritik diberikan, orang perlu lebih dahulu mendapatkan rasa aman dan penerimaan, saudara. Maka ketika seorang figur, baik orang tua maupun mentor, dia menunjukkan rasa suka dan kasihnya kepada anak didiknya sebagai seorang pribadi, maka didikannya, termasuk misalnya mendidik mengenai Injil, moralitas, dan juga nilai hidup Kristiani, itu akan menjadi warisan iman yang tetap pada seseorang. Hardikan Yesus yang keras kepada murid-muridnya, perhatikan, itu selalu disertai dengan kasih dan teladan. Kasih dan teladan yang membawa Yesus hingga ke atas kayu salib, berkorban buat yang ia kasihi. Saudara, ketika Anda dan saya mengasihi dan kita hendak meneruskan nilai tertentu kepada seseorang, kita akan terlibat dalam proses edukasi dan disiplin. Tapi sebaliknya, perhatikan, edukasi dan disiplin yang efektif hanya dapat terjadi ketika atmosfernya itu kondusif. Dan atmosfer itu dibangun lewat kasih dan teladan yang nyata. Berdoalah saudara untuk orang yang saudara kasihi, agar Tuhan membangkitkan kasih di hati kita sebelum kita mengedukasi mereka. Dan agar roh yang menerima edukasi itu pun Tuhan taruh di hati orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus memberkati.